tiba-tiba mendengar suara ledakan yang cukup kencang sampai kaca jendela pun ikut bergetar. Lihat ada 3 korban yang tergeletak. Profesinya kalau semuanya itu petani, Pak. Aslinya mah ya kan. Petani. Itu aku mereka KKR tuh buruk. Berapa udah keempat sok. Aku tahu itu tempat. Tiga warga kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat dilaporkan tewas terkena ledakan mortir pada Rabu 8 Juli 2026. Dugaan sementara mortir yang meledak merupakan barang yang dipungut korban dari Pusdikif Cipatat. Dari penyelidikan sementara pemirsa, ledakan mortir diduga terjadi saat korban berupaya mengambil logam pada mortir. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Rahmat Kurniawan, wartawan Tribun Jabar, saat ini sudah terhubung bersama kita. Rekan Rahmat, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik Justina dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa kemarin hari Rabu 8 Juli 2026 sekitar pukul 10.30 terjadi ledakan di Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya ledakan tersebut mengakibatkan 3 warga setempat di Kampung Ciparang ini meninggal dunia. 2 di antara yang meninggal dunia di tempat dan 1 di antara dilaporkan meninggal meski telah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bustira Cimahi. Terkonfirmasi bahwa korban yang ketiga ini meninggal dunia sekitar pukul 17.20 atau sore hari atau sekitar 7 jam setelah kejadian ledakan. Memang kemarin disampaikan bahwa ledakan itu diduga berasal dari mortir yang berada di rumah salah satu korban, di mana dilaporkan juga bahwa korban ini kerap memungut selongsong dan proyektil dari tempat latihan TNI di Pusdikif, Pusat Pendidikan Infanteri, yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Dapat saya laporkan update-nya hari ini, tadi pagi proses pemakaman oleh salah satu korban dilangsungkan hari ini, di mana 2 korban yang dinyatakan meninggal dunia di tempat pada hari kemarin sudah dilangsungkan proses pemakaman, dan di hari ini korban atas nama Rodiana itu dilangsungkan pemakaman di hari ini, dan tadi pemakaman berlangsung cukup penuh duka cita begitu dan berlangsung hingga pukul 10.30. Tadi juga pihak kepolisian dan pihak TNI juga berada di TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut begitu. Namun tadi disampaikan bahwa polisi masih memastikan jenis ledakan, jenis mortir yang meledak di Kampung Ciparang, Kabupaten Bandung Barat. Dapat saya laporkan juga bahwa pihak Pusdikif tadi memberikan pernyataan begitu, mereka telah menetapkan SOP yang sangat ketat terhadap latihan-latihan dari satuan-satuan yang melakukan latihan menembak di area Pusdikif Cipatat ini. Dan sampaikan tadi bahwa warga sipil dilarang masuk, apalagi mengambil proyektil maupun selongsong dari bekas latihan anggota TNI di area Pusdikif ini. Dan tadi disampaikan juga bahwa mereka belum dapat memastikan apakah mortir yang meledak ini adalah milik Pusdikif atau dari satuan-satuan lain yang pernah melakukan latihan menembak di area Pusdikif ini. Dan tadi disampaikan bahwa terakhir kali mereka menggelar latihan itu pada 22 Juni, dan memang dilaporkan ada mortir-mortir yang tidak meledak gitu, dan dilakukan pengumpulan dan dilakukan peledakan atau disposal di waktu itu juga. Memang ada dugaan bahwa mortir yang meledak dan mengakibatkan 3 warga meninggal dunia ini adalah proyektil lama atau mortir lama yang dipungut oleh warga setempat, dan kemudian untuk diambil logamnya. Dan pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa di TKP mereka menemukan martil dan alat pemahat begitu yang biasanya digunakan untuk merecah bagian-bagian mortir pada kasus-kasus yang lainnya begitu. Baik,
Tugas saya Rahmat Kurniawan, jurnalis Tribun Jabar. Kita akan mengupas bagaimana peristiwa ledakan mortir yang terjadi di Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dalam peristiwa ini, dalam ledakan mortir ini ada 3 warga setempat di Kampung Ciparang ini yang dilaporkan meninggal dunia. Kita akan menemui sejumlah saksi kata untuk mengupas bagaimana sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi hingga mengakibatkan 3 warga meninggal dunia. Waiman utubi antusiasa nyaula kohkeun dina rupi kasayan tanagina ebutanana rezekina sehingga keun mangsuna kana pengurusan ieu alhamdulillah. Pertama saya posisi lagi di rumah, di luar lagi duduk, tiba-tiba mendengar suara ledakan yang cukup kencang sampai kaca jendela pun ikut bergetar. Yang biasanya saya kira ledakan itu dari latihan TNI gitu yang berada di samping rumah gitu. Ternyata tidak lama kemudian selang beberapa menit ada warga yang teriak-teriak minta tolong ke Pak RW gitu. Pak RW karena saya nanya, "Pak, ada apa? Tolongin itu," katanya, "tolongin," gitu. Langsung saya refleks lari ke TKP. Banyak ibu-ibu. Pas kebetulan di TKP tidak ada laki-lakinya. Mungkin perempuan takut ya lihat kondisi korban seperti itu. Saya langsung menuju ke TKP, lihat ada 3 korban yang tergeletak. 3 korban tergeletak dengan posisi terlentang. Yang 2 terlentang di bawah pohon jambu, yang 1 terlentang di bawah kolong rumah. Yang 1 posisi setengah tertidur di depan rumah. Di depan hidup, bernyawa, bernapas. Selang dari itu sekitar kurang lebih 2 menit, korban yang di bawah pohon jambu dengan yang di kolong rumah sudah menghembuskan napas terakhir. Saya cek, saya raba, ternyata memang situasi secara langsung tidak, karena saya melihat di pinggir korban tuh ada mortir yang saya tahu apakah masih aktif dan tidak saya kurang paham juga karena bukan bidang saya. Yang membantu warga yang posisinya duduk yang kardian, yang masih bisa minta tolong untuk diangkat dibawa ke tempat yang teduh, seperti itu. Untuk dampak ledakan tidak ada rumah tetangga penduduk sekitar yang rusak gitu. Cuma kalau dilihat dari rumah TKP yang ada di TKP hanya bambu rumah yang hancur sama bilik gitu, berarti kan bilik gitu. Bilik, rumah bilik gitu. Itu teh sehari-hari kerjanya profesinya apa? Profesinya kalau semuanya itu petani, Pak. Aslinya mah ya kan. Petani, cuma mungkin kalau ada yang nembak, mungkin karena warga di sini tuh kalau ada nembak dia suka ikut ngambil selongsong untuk dijual kembali, mungkin untuk nafkah lah. Gitu. Nambah-nambah gitu. Cuman nggak ada yang biasa ngambil mortir sebenarnya mah ya, nggak ada. Itu yang saya lihat tuh mortir, yang dibilang mortir ya, mungkin mortir karena saya juga nggak tahu jenisnya apa. Mortir utuh 1 yang sudah meledak, mungkin sudah meledak karena ledakan itu ya. 1 yang peluru kecil-kecil lah, selongsong gitu ada beberapa lah, 2 apa 3 gitu. Kurang karena masyarakat tuh ngambil kalau masih ada suka dipahat. Nah, untuk ngeluarin dalamannya dipahat pakai palu. Kemungkinan itu karena ada bebeknya juga di sana, ada barang buktinya. Pahat sama palu. Seperti itu. Siap. Dari pemukiman penduduk ke tempat latihan menembak TNI kurang lebih 2 kilo, 2-3 kiloan ada. Siap. Tapi sebetulnya mah gitu. Semuanya juga dilarang. Oh, nggak boleh. Warga tidak boleh. Cuma mungkin karena warga membutuhkan penghasilan terdesak mungkin ya. Seperti itu. Siap. Ya, akhirnya memberanikan diri walaupun itu sudah ada larangan sih dari pihak kepolisian, Babinmas, Babinsanya
Gitu dari Pak RT, Pak RW dihimbau untuk tidak ikut memungut proyek ada di lokasi. Oh, himbauan mah udah ada ya. Udah ada. Gitu. Karena mau nembak, latihan nembak, suka ada informasi juga ke Pak RW. Pak RW ini ada kegiatan nembak. Biar tidak mendekat berarti ya warga teh. Dulu beraktivitas di lingkungan tersebut. Assalamualaikum Tribuners, saat ini hari Kamis ya. Di Kamis kita berada di Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini tengah berlangsung dan sudah tuntas ya prosesi pemakaman dari 3 korban ledakan mortir di Cipatat, Bandung Barat. Dapat saya laporkan bahwa kemarin di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 terjadi ledakan mortir ya di Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, di mana di dalam ledakan itu ada 3 orang yang menjadi korban. Awalnya 2 korban dinyatakan meninggal dunia dan 1 korban lain itu sempat dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya pada pukul 17.20 sekitar 17.20 dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa 2 korban itu telah selesai dikebumikan hari kemarin, dan 1 korban baru dikebumikan atau dimakamkan hari ini. Dan saat ini tengah berlangsung rangkaian pemakaman dari 1 korban terakhir yang dimakamkan hari ini. Ini adalah TKP dari ledakan mortir ya yang terjadi di Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, yang terjadi kemarin pagi ya, sekitar 10.25 atau 10.30, dan akibatnya 2 orang meninggal dunia dan 3 orang, total 3 orang yang meninggal dunia. Dan ini adalah TKP dari rumah salah satu korban. Dan saat ini petugas dari pihak kepolisian maupun dari TNI berada di lokasi ya. Kita coba sedang berlangsung
TKP. Kita cek belakang. Nah, Dan rumah ini sudah di polis line, dan saat ini polisi masih melakukan olah TKP begitu. Ini kita akan melihat. Sama siapa? Yang temenan. Kita tidak boleh masuk ke area polis line ya. Saat ini petugas dari TNI dan polisian kita belum mengetahui pasti ya, di mana titik ledakannya. Kalau disampaikan kemarin ada di pinggir rumah, berarti di depan sana, di tempat yang memang agak tertutup dan sedikit tersembunyi ya. Baik Tribuners, nanti kita akan update lagi situasi terkini di TKP ledakan mortir di Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kabupaten Bandung. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.